Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Najah, lama banget gak ketemu kalian semua. So, for some reason ya, seperti biasa, kesibukan dunia yang asli alias dunia non maya itu cukup membuat sangat sibuk. Jadi aku baru join sama komunitas kayak nulis artikel gitu, jadi harus produktif. Dan selama aku produktif nulis artikel itu, bayangin aku udah mencapai 100 artikel lebih ya, Masya Allah kan. Padahal mah kalau tanpa deadline itu entah kapan gitu bisa selesai. Awalnya sih aku nggak mau pakai editan ya, tapi kayaknya banyak banget yang harus diedit. Oke, langsung aja. Jadi hari ini aku mau share tentang interpretasi movie. Sekali lagi mungkin ada spoilernya, tapi nggak terlalu banyak. Jadi ya nikmatin aja, ada beberapa hal yang aku mau share. Apalagi kalau bukan film terbaru dari Marvel, yaitu Spider-Man. Spider-Man judulnya itu No Way Home gitu ya. Yaitu buat menarik perhatian penonton aja sih, biar mau nonton. Gimana seseorang itu kalau mau pulang pasti selalu menemukan jalan ya, tapi ternyata kita nggak menemukan jalan untuk pulang. Interpretasi aku secara keseluruhan ya dulu. Secara keseluruhan tentang Spider-Man adalah kita banyak ngedenger gitu kan. Kita banyak mendengar gitu bagaimana Spider-Man atau laba-laba sebenarnya itu makhluk yang lemah gitu kan. Nah di situ tuh kuncinya itu. Jadi bagi aku sendiri ya, bagi aku pribadi yang sangat menyukai film-film hero Marvel dan nggak mau ketinggalan sama Spider-Man gitu ya. Jadi kuncinya itu adalah si Spider-Man yang makhluk yang dibilang lemah itu bisa menjadi superhero alias orang yang memiliki kekuatan besar. Ya banyak banget sih suara-suara di kepala aku yang bilang Nurul, share this. Jadi yang aku akan sampaikan itu mungkin agak pecah-pecah gitu ya, karena selalu banyak ide di kepala aku yang sudah tertanam beberapa bulan gitu. So, pertama tentang spidernya dulu, laba-laba. Bagaimana seekor laba-laba itu memiliki jalan untuk lebih bisa berdaya gitu loh, bahkan bisa menolong orang. Darinya dia hanya membuat jaring-jaring, hanya dia membuat perangkap untuk mangsanya, tapi ternyata bisa menyelamatkan banyak orang di film hero tentunya ya. Nah, jadi ceritanya konotasi laba-laba itu kan sebenarnya sesuatu yang atau makhluk hidup yang sangat mudah sangat mudah punah gitu ya, tapi mereka itu sebenarnya memiliki kekuatan. Nah, kita sampai situ dulu. Jadi sebenarnya film Spider-Man itu mengangkat ide bahwa kalau kita itu merasa lemah, kalau manusia itu ada yang merasa lemah, orang-orang itu ada yang merasa lemah, ya sebenarnya tuh kalian tuh bisa memiliki kekuatan gitu, bisa memiliki power. Dan the way-nya itu ya caranya itu macam-macam.
yang paling utama adalah menggunakan kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan atau memaksimalkan kelebihan yang kita punya. Katakanlah dalam konteks Spider-Man, jaring-jaringnya itu kan digambarkan sangat kuat gitu, bisa buat berayun, bisa buat menahan sesuatu gitu loh. Terus tangan-tangannya Spider-Man itu dia bisa merayap gitu. Ya, merayap di situ kan kalau dalam filosofi beberapa literatur gitu ya. Jadi kayak merayap, memanjat itu ya. Pasti kita menuju kesuksesan gitu loh. Nah, Spider-Man itu orang yang tadinya lemah gitu kan, diceritain juga gitu. Tapi mereka tuh bisa tiba-tiba kuat kalau mereka itu mampu menggunakan kekurangan yang disebut lemah itu sebagai kelebihannya gitu. Ya mungkin buat orang yang di atas mereka seperti laba-laba dengan manusia, mungkin bagi manusia itu lemah, tapi bagi seorang laba-laba, seekor laba-laba mempunyai kelebihan-kelebihan yang gak dimiliki manusia, ya tentu sangat bermanfaat juga untuk mereka gitu kan intinya. Nah, selanjutnya yang aku pengen share juga itu, selain orang-orang yang bisa punya kekuatan walaupun dia lemah, adalah ini udah banyak banget tapi aku mau share sekali lagi. Udah banyak banget orang yang bilang selalu ada dalam film Spider-Man itu, entah itu Spider-Man yang 1, 2, 3, Amazing Spider-Man 1, 2, atau sekarang yang Spider-Man No Way Home, itu tetap ada kata-kata bahasa Indonesia aja ya, di balik kekuatan yang besar itu datang tanggung jawab yang besar. Nah, dimana ada seseorang yang awalnya itu lemah, terus tiba-tiba dia dapat kekuatan, makanya dia tuh harus selalu diingatkan gitu loh, diingetin. kita lanjutin. Jadi setelah mengenal Spider-Man, ada kekuatannya yang bertanggung jawab, kita terus melihat gitu, siapa musuh-musuh dari Spider-Man. Di sini aku suka banget part ini karena aku punya interpretasi yang menurut aku banyak orang yang berpikiran sama ya, tapi belum tentu di up kayak aku gini. Jadi interpretasi aku adalah beberapa tokoh jahat yang menjadi musuh Spider-Man adalah orang yang menjadi lemah karena banyak hal ya. Ada yang berpikiran jahat, ada yang menjadi korban kejahatan, ada juga yang berpikiran bersangka buruk gitu loh sama diri sendiri, menganggap dirinya itu kurang hebat, menganggap dirinya itu kurang macam-macam lah, yang akhirnya mencari kepuasan, mencari keinginan untuk memiliki kekuatan dengan cara yang salah. Wah, kekuatan aku udah besar nih, jadi apa tanggung jawab yang aku bisa lakukan dengan kekuatan itu caranya. Kurang lebih ya. Jadi bukan cuman kekuatan aja yang diingat gitu loh. Orang yang juga punya kekuatan ya harus tetap memiliki tanggung jawab. Katakan aja kekuatannya itu di fisik ya harus tanggung jawab gitu loh, menggunakan kekuatan fisiknya gitu loh, bukan digunakan untuk hal-hal yang jahat. Kekuatan atau kecerdasan pikiran gitu, dia mungkin bisa merencanakan kejahatan, tapi walaupun dengan kejahatan tersebut dilakukan, tapi ya tetap aja harus memakai tanggung jawab dong.
Ya itulah maksudnya kayak gitu ya. Setiap kelebihan kekuatan itu harus diiringi dengan tanggung jawab. What else? Aku langsung tarik kesimpulan ya dari orang-orang yang kita katakan lemah tadi ya. Jadi ada satu sisi Spider-Man yang sangat dikucilkan, sangat tertutup, dan akhirnya ya karena dia berfokus pada kelemahan, tapi akhirnya dia tuh tiba-tiba ada kekuatan yang membuat dia bisa menolong orang, bisa melakukan banyak hal lah dengan kekuatannya itu, tapi juga harus menghadapi musuh. Nah, musuhnya ini ternyata story behind-nya itu adalah dalam secara keseluruhan ya, adalah beberapa orang yang sudah punya kekuatan. Dia punya kelebihan di masing-masing bidangnya lah. Bahkan ada yang profesor, ada yang tenaga ahli untuk bidang listrik dan masih banyak lagi kan. Nah, mereka yang ahli itu justru merasa mereka tuh masih kurang kuat gitu loh. Yang aku bikin ini kayak apa sih gitu loh, kayak nggak puas gitu loh sama apa yang mereka miliki, yang akhirnya membuat mereka tuh pengen membuktikan kalau mereka tuh adalah orang yang sangat kuat, tapi caranya adalah menghancurkan ya, dunia mereka gitu loh, entah menghancurkan bangunan, menghancurkan jalanan gitu kan. Nah di situ adalah perannya Spider-Man naik gitu. Dari situ kita menyadari gitu ya bahwa semua yang jahat itu ya terbukti bukan orang yang sebenarnya jahat gitu, tapi mereka tuh cuman belum menemukan apa yang seharusnya mereka itu lakukan gitu loh. Dan untuk apa mereka itu mencari dan terus mencari kalau pada akhirnya akan merugikan orang lain. Mungkin buat prestasi orang jahat sendiri itu adalah mereka menganggap mereka akan berkuasa dengan apa yang mereka lakukan. Semisal beberapa kejahatan itu dengan menghancurkan listrik mungkin, atau menghancurkan gedung-gedung, bagi mereka itu, kalau bagi orang jahat ya suatu pride lah, suatu kebanggaan, karena nggak semua orang bisa ngelakuin hal yang mereka lakuin sekarang gitu. Jadi sama aja kayak di dunia nyata gitu kan, itu kan di dunia film gitu kan. Nah di dunia nyatanya adalah ketika seseorang yang sama seperti tadi itu loh, punya kekuatan, punya kelebihan, tapi mereka itu selalu merasa tersaingi, merasa kurang hebat gitu, ingin menjadi orang yang paling hebat ya, karena keinginan itu tadi. Dan kadang-kadang itu bukan semata karena keinginan mereka sendiri gitu. Jadi ada pihak-pihak yang masa lu hebatnya segitu doang sih, masa lu bisanya segitu doang sih gitu. Jadi ada pihak-pihak yang ngompor istilahnya, orang yang sangat-sangat menyebalkan ini didengerin, yang mengakibatkan seorang itu makin penasaran gitu loh, sejauh mana aku bisa mengendalikan orang-orang. Ya banyaklah kisah kriminal tentang itu ya. Dan kalau kalian tahu beberapa bisa komen langsung di bawah. Dan selanjutnya yang aku mau sampaikan juga itu ya kekuatan orang-orang tadi itu. Seberapa kuat pun ya the only
thing yang kamu bisa lakuin. The only thing that you can do is accepting gitu ya. Jadi kalau setiap orang itu terlalu sering gitu meminta, mencari gitu loh, gue masih pengen lebih ya mungkin akan ada masa di saat kita udah gak bisa lagi lebih, gak bisa lagi melakukan sesuatu yang baik dan bahkan merugikan orang lain. Jadi akhirnya bisa dilakukan adalah ya menerima gitu, dalam artian kita udah berusaha semaksimal mungkin, dan kalau kita berusaha terlalu jauh mungkin akan ada orang yang terluka, yang tersakiti, dan masih banyak lagi kerugian-kerugian yang kita nggak akan tahu. Dan yang nggak apa ya, dan yang bisa kita lakukan ya itu tadi, ketika udah semuanya kita lakukan ya udah kita menerima apa yang udah menjadi milik kita, apa yang ada pada diri kita itu kita terima. Dan di endingnya kan sekarang Spider-Man terbaru ini bilangnya banyak orang-orang jahat itu yang akhirnya sadar gitu, aku udah ngapain aja katanya gitu, kok orang-orang di sekitar aku tuh hancur, orang-orang di sekitar aku tuh kayak tersakiti, terluka, terbunuh. Ya itu tadi, karena ada ambisi yang membuat orang lain menjadi korban gitu loh, atas ambisi orang jahat itu tadi. Dan yang paling nyakit sih buat aku ya, di the news, the latest movie of the Spider-Man itu nyakit banget itu ketika orang-orang yang kita sayang itu lupa sama kita. Jadi kita mungkin gak bisa ya melupakan mereka, kita akan mengingat momen sama mereka, terlebih jika ada seorang yang sudah meninggal yang mungkin mereka gak ingat gitu sama kita, tapi kita bisa ada gitu dalam kenangan-kenangan mereka. Kita bisa mengenang mereka walaupun mereka sudah kehidupan sendiri. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa nonton terus konten aku dan nyalain terus lonceng untuk dapat video terbaru dari aku. India berarti sendiri atau gimana aku nggak tahu. Oke. Ini apa lagi tentang